I need you plugged in checking Gordon's men and their families. Looking for? Hospital admissions. Will you be wanting the back pod, sir? Middle of the day, Alfred? Not very subtle. The Lamborghini, then? Much more subtle. See O'Brien and Richard? A new creature is born. The first plug-in hybrid V12 engine. To combine the sound of the engine with the light of a new beginning. Thunder and lightning finally together. Introducing the high-performance electrified vehicle. We accelerate toward the electric age with the roar of our history. Lamborghini Revuelto. From now on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Elan Mayanto, Eskom MTI, selaku dosen pengampu mata kuliah literasi digital. Di sini kami kelompok dari absen abjad K sampai O akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Dashboard Laporan Keuangan Lamborghini, yaitu analisis kinerja keuangan berbasis. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada Karyaman R. Siregar, dan yang kedua ada Emma Sali, yang ketiga ada Ahmad Rais, yang keempat ada Muhammad Ramadan, yang kelima ada Muhammad Rizky Kurnia, yang keenam ada Niswatun Nadova, yang ketujuh Novia, kedelapan saya sendiri Nur Azmi Dewati, dan yang kesembilan ada Nurella. Baik, selanjutnya saya akan serahkan ke materi pertama. Langsung saja ya. Dalam era globalisasi dan persaingan industri yang semakin ketat, perusahaan dituntut untuk mampu mengambil keputusan yang cepat, tepat, dan berbasis tinggi. Perlukan pengelolaan informasi yang akurat dan terstruktur. Laboratorium mengandalkan desain dan perform, tetapi juga strategi bisnis berbasis data untuk mempertahankan daya saing. Karena itu, analisis terhadap kinerja keuangan perusahaan menjadi penting
sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial. Next. Adapun rumusan masalahnya, berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam ini adalah terbagi 4. Yang pertama, bagaimana kinerja Lamborghini berdasarkan data penjualan yang tersedia. Yang kedua, yaitu faktor yang mempengaruhi fluktuasi pendapatan perusahaan. Yang ketiga yaitu bagaimana peran dashboard dalam membantu analisis dan pengambilan keputusan manajerial. Yang keempat, sejauh mana dashboard dapat digunakan sebagai alat evaluasi kinerja perusahaan. Baik, saya akan melanjutkan. Gambaran umum perusahaan. Automobili Lamborghini SPA didirikan pada tahun 1963 oleh Ferruccio Lamborghini Design, Agata, Bolognese, Italia. Perusahaan ini dikenal sebagai produsen mobil sport mewah yang dengan fokus pada desain yang futuristik, performa tinggi, dan eksklusivitas. Seiring perkembangan industri otomotif global, Lamborghini ini berada di bawah naungan Volkswagen Group melalui Audi AG yang memperkuat stabilitas finansial, teknologi produksi, dan jangkauan pasar internasional. Di bagian deskripsi data dan metodologi, yaitu sebagai tindak lanjut atas permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, diperlukan suatu pendekatan yang mampu menyajikan data terstruktur, informatif, dan mudah dianalisa. Oleh karena itu, solusi yang digunakan dalam penilaian ini adalah pemanfaatan dashboard analitik sebagai sarana untuk mengolah, menyajikan, dan menginterpretasikan data kinerja perusahaan secara komprehensif. Dashboard digunakan sebagai media utama untuk mengintegrasikan berbagai data penjualan yang sebelumnya tersebar, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan performa perusahaan. Data yang digunakan dalam analisis ini bersumber dari catatan penjualan internal Lamborghini pada periode tahun 2024 hingga tahun 2025, yang kemudian diolah dan divisualisasikan menggunakan perangkat dashboard interaktif. Di sini variabelnya yang dianalisis mencakup tanggal transaksi, model kendaraan, wilayah penjualan, jumlah unit, harga jual, dan total pendapatan. Dalam proses pengolahannya, data melalui beberapa tahapan utama yang bisa dianalisis, yaitu tahap pertama adalah pembersihan data yang menghilangkan duplikasi dan ketidakkonsistenan agar data yang digunakan valid dan akurat. Dan tahap yang kedua yaitu transformasi dan pengelompokan data yang bertujuan untuk menyeragamkan format data sehingga dapat dianalisis secara sistematis. Di tahap ketiga, yaitu visualisasi dalam bentuk grafik dan indikator kinerja, yang berarti di mana informasi disajikan dalam bentuk grafik, tabel, dan indikator kinerja utama untuk memudahkan interpretasi. Melalui pendekatan ini, dashboard tidak hanya berfungsi sebagai alat visualisasi, tapi juga sebagai sarana analitis yang membantu mengidentifikasi pola, tren, serta hubungan antar variabel. Dengan demikian, penggunaan dashboard menjadi solusi yang efektif dalam mendukung pengambilan keputusan manajerial berbasis data, khususnya dalam konteks evaluasi kinerja dan perumusan strategi perusahaan. Untuk itu, kita akan beralih ke dashboard. Silakan moderator.
Nah, di sini saya akan membahas tentang analisis dashboard keuangan perusahaan Lamborghini ya. Yang pertama yaitu tren pendapatan revenue trend yang berdasarkan hasil visualisasi pada dashboard. Terlihat bahwa pendapatan Lamborghini mengalami fluktuasi sepanjang periode analisis. Terdapat beberapa phase meningkatkan pendapatan yang dikasihkan adanya lonjakan permintaan yang kemungkinan dipengaruhi oleh peluncuran model baru, strategi pemasaran yang efektif, maupun kondisi ekonomi global yang mendukung daya beli konsumen. Sebaliknya, pada periode tertentu juga terlihat penurunan pendapatan. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor eksternal, seperti perlambatan ekonomi, perubahan kebijakan pasar, atau keterbatasan pasokan. Ya. Analisis tren ini memberikan gambaran penting bagi manajemen dalam memahami pola siklus bisnis serta merancang strategi produksi dan pemasaran yang lebih adaptif terhadap perubahan pasar. Yang kedua yaitu kontribusi pendapatan berdasarkan model kendaraan, revenue kontribusi by model. Nah, hasil analisis menunjukkan bahwa setiap model kendaraan memberikan kontribusi pendapatan yang berbeda. Model dengan segmen premium cenderung memberikan kontribusi pendapatan yang lebih besar meskipun volume perjalanan relatif lebih rendah dibandingkan model lainnya. Temuan ini menegaskan bahwa strategi berbasis nilai volume-based strategi menjadi faktor kunci dalam struktur pendapatan Lamborghini, fokus pada kualitas, inovasi teknologi, serta eksklusivitas produk terbukti mampu menghasilkan nilai ekonomi yang signifikan dan menjaga posisi merek di segmen pasar kelas atas. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut dengan distribusi penjualan berdasarkan modal. Visualisasi sales distribusi my modal menunjukkan perbedaan distribusi penjualan antara modal kendaraan. Analisis ini penting untuk menentukan strategi produk, pengelolaan stok, dan penyesuaian portfolio produk agar sesuai kebutuhan pasar. Keempat, analisis profitabilitas dan total pendapatan. Visualisasi profit vs operating cost membandingkan total pendapatan dengan biaya operasional. Tingginya nilai total pendapatan menunjukkan bahwa strategi penjualan dan penetapan harga yang diterapkan mampu menghasilkan arus pendapatan yang kuat dan melanjutkan. Keseimbangan antara pendapatan, biaya operasional, dan profit menjadi indikator penting dalam menilai kinerja keuangan perusahaan. Dan yang kelima, analisis kinerja keseluruhan. Dashboard memperlihatkan bahwa keuangan dipengaruhi oleh kombinasi antara faktor produk, waktu, dan wilayah. Dashboard berfungsi sebagai alat bantu manajemen dalam mengevaluasi performa historis, mendeteksi peluang dan risiko, menyusun strategi jangka menengah dan penjuang. Berdasarkan keseluruhan analisis, dapat disimpulkan bahwa dashboard berperan sebagai alat evaluasi strategi yang membantu manajemen memantau kesehatan finansial perusahaan serta merumuskan langkah pengembangan bisnis ke depan secara lebih terarah dan berbasis data.
Oke, baik. Terima kasih kepada rekan kami Nurella yang sebelumnya telah menyampaikan pemaparan awal dan memberikan landasan penting bagi pembahasan yang akan disampaikan pada bagian ini. Berdasarkan pemaparan tersebut, izinkan kami menyampaikan rangkuman kesimpulan dari keseluruhan analisis yang telah dilakukan. Berdasarkan rangkaian proses analisis data yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan dashboard keuangan memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendukung pengambilan keputusan manajerial, khususnya pada perusahaan otomotif berskala global seperti Lamborghini ini. Dashboard memungkinkan data yang kompleks dan tersebar untuk diolah, dirangkum, serta disajikan secara sistematis sehingga memudahkan pemahaman terhadap kondisi keuangan dan kinerja perusahaan secara menyeluruh. Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja keuangan Lamborghini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain strategi produk, karakteristik pasar, serta pengelolaan biaya operasional. Beberapa model kendaraan memberikan kontribusi pendapatan yang dominan, sementara perbedaan wilayah penjualan menunjukkan variasi potensi pasar yang perlu dikelola secara strategis. Temuan ini menegaskan bahwa pengambilan keputusan yang efektif memerlukan pemahaman menyeluruh terhadap dinamika internal dan eksternal perusahaan. Melalui visualisasi data yang disajikan dalam dashboard, pola-pola tersebut dapat diidentifikasikan secara lebih objektif dan terstruktur. Dashboard tidak hanya berfungsi sebagai alat visualisasi, tetapi juga sebagai sarana analisis yang mendukung proses berpikir manajerial dan perumusan strategi berbasis data. Dengan pendekatan ini, pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih rasional, terukur, dan berorientisasi pada keberlanjutan bisnis. Sebagai penutup, dapat ditegaskan bahwa integrasi antar data, analisis, dan visualisasi merupakan fondasi penting dalam pengambilan keputusan modern. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan untuk merespon dinamika peran dengan lebih adaptif, serta memperkuat daya saing di tengah persaingan industri otomotif yang semakin kompetitif. Selanjutnya, untuk melanjutkan rangkaian acara dan penyampaian materi berikutnya, kami persilahkan rekan kami, sang moderator yaitu Azmi selaku moderator, untuk mengambil alih. Ini pembahasan dapat berjalan secara lebih terstruktur dan terkoordinasi sebagaimana kehadiran moderator diharapkan mampu mengarahkan alur diskusi, menjaga kesinambungan materi, serta memastikan setiap bagian dapat tersampaikan dengan jelas dan efektif. Dengan demikian, keseluruhan rangkaian presentasi dapat berlangsung secara sistematis dan memberikan pemahaman yang utuh bagi seluruh peserta. Untuk itu, kami persilahkan kepada Nur Azmi untuk melanjutkan dan memimpin sesi berikutnya. Dengan demikian, penggunaan dashboard tidak hanya berfungsi sebagai alat visualisasi data, tetapi juga sebagai sarana evaluasi dan perencanaan strategis. Melalui pendekatan berbasis data ini, perusahaan dapat meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan, mengoptimalkan kinerja bisnis, serta memperkuat daya saing di tengah dinamika industri otomotif global. Untuk itu, moderator dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Sebagai penutupnya, melalui penyusunan dan penyajian dashboard ini, kami berharap materi yang telah disampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pentingnya pemanfaatan data dalam mendukung proses pengambilan keputusan bisnis. Analisis terhadap kinerja keuangan Lamborghini ini menunjukkan bahwa pengelolaan data yang terstruktur serta visualisasi yang tepat mampu membantu perusahaan memahami kondisi operasional dan menentukan strategi yang lebih efektif. Kami menyadari bahwa analisis yang disajikan masih memiliki keterbatasan, baik dari sisi ruang lingkup maupun kedalaman pembahasan. Namun demikian, kami berharap hasil presentasi ini dapat memberikan wawasan serta menjadi bahan pembelajaran mengenai penerapan analisis data dalam konteks manajemen dan pengambilan keputusan bisnis. Pindah ke Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan juga menambah pemahaman bagi seluruh pihak yang menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Welcome back, sky. Welcome back, wind that makes me fly. Welcome back, new roads. New directions. A new surge within me. Now I can hear 610 wild horses racing. New Huracan Evo RWD Spider. Rewind to rear-wheel drive. What's that? Well, the tumbler? Oh, you wouldn't be interested in that. She was built as a bridging vehicle. During combat, 2 of these would jump over a river towing cables. Over here on the throttle, flip that open and throttle up. This will boost you into a rampless jump. Disengaged. We never could get the damn bridge to work, but this baby works just fine. So what do you think? Does it come in black?
gotta get me one of those.